Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman dari BSGC, juga ada dari perwakilan CES yang sudah menyempatkan waktu untuk bertatap muka berkunjung di kesempatan kali ini. Mungkin untuk kesempatan pagi kali ini, adapun nanti apa aja yang perlu untuk teman-teman pertanyakan, untuk teman-teman gali, mari kita gali-gali bersama, kita pelajari bareng-bareng bahwasanya di sini sebenarnya itu banyak banget teman-teman ini udah pada jago, udah pada pinter-pinter semua teman-teman. Cuman balik ini yang bikin kisruh orang ini. Sebelum melangkah lebih lanjut untuk nanti barangkali ada sesi tanya jawab, mungkin sedikit bercerita apa sih yang namanya sound itu, kenapa harus dengan sound system, kenapa nggak sound aja atau sound audio. Terus kalau udah ada sound system, kenapa harus ada itu bahasa mixing dan lain-lain. Mungkin di sini bercerita pendek bahwa yang namanya sehubungan dengan penataan atau tata audio yang dinamakan dengan sound system itu memang perlu dan itu wajib, karena tanpa tata sistem yang baik kita tidak akan mendapatkan hasil yang baik dan maksimal juga. Dalam arti sebuah nilai maksimal itu bisa kita dapat, bisa kita capai itu tanpa harus bunyi yang keras, apalagi sampai gede-gedean. Itu yang dinamakan dengan maksimal, dengan sistem yang benar. Nah, sedangkan untuk gambaran mixing sendiri itu apa sih itu mixing? Mungkin dari teman-teman udah banyak yang mengetahui, sudah banyak yang paham. Oh, mixing ini seperti ini. Nah, nanti untuk ke belakang mungkin nanti bisa untuk kita tanya jawab apa keluhan-keluhan teman-teman, kendala-kendala yang dialami ketika di lapangan, entah itu mulai dari komponen yang dipakai, mulai speaker dan lain-lain sampai tata sistem. Monggo nanti bisa dibicarakan bareng-bareng, kita gali bareng-bareng. Dan sebenarnya kalau untuk saya pribadi ini masih banyak banget kurang, banyak banget sekali kekurangan, dan mungkin banyak juga yang saya belum tahu dan mungkin nggak tahu sama sekali. Itu masih banyak banget. Makanya untuk kali ini session sharing ini, ayo bareng-bareng kita berbagi sama-sama untuk gimana caranya, apapun itu yang kita pakai, apapun yang kita gunakan, seperti di awal tadi yang dibicarakan dan diungkapkan oleh perwakilan dari panitia bahwa yang kita butuhkan itu SDM, sumber daya manusia. Gimana cara kita untuk memaksimalkan semua itu demi meraih yang namanya sebuah nilai maksimal. Nah, maka dari itu tidak usah terlalu panjang untuk mungkin kata pembuka. Barangkali mungkin mau segera untuk dimulai agar waktu yang diberikan ini bisa seluas mungkin, bisa seleluasa mungkin. Barangkali dari teman-teman ini tadi berangkat udah ada yang ngumpulin pertanyaan, udah bawa catatan buku, pokok bukan buku utang ya, buku pertanyaan. Monggo mungkin untuk bisa dimulai, barangkali
ada sebuah pertanyaan, ada sebuah cerita yang itu mungkin nanti bisa untuk kita pecahkan bareng-bareng, monggo disilahkan. Mungkin ada mikrofon yang bisa ke sana. Iya, ini masalahnya sesinya session sharing tanya jawab. Ini kalau nggak ada yang tanya langsung ditutup. Nanti cuma saya yang ngomong. Oh, masih malu-malu. Padahal ini kalau pegang mikrofon pakai soundnya sendiri kalau di rumah, kalau diajak dan kalau nyoba itu kencang. Jod. Lama. Kadang dipakai nyanyi juga, tapi kalau suruh tanya malu. Nanti giliran temennya tanya tuh, nitip tanya dong, nitip tanyain sekalian. Tanya biar saya kenal. Nanti kalau saya nggak kenal, saya kalau lewat sini wah bisa di portal jalan. Nggak boleh lewat, saya nggak kenal soalnya. Kalau kenal kan enak bisa mampir. Mau silakan, mungkin dari entah itu dari penataan atau dari keluhan teman-teman yang mungkin sering banget dialami, entah itu ketika hajatan, ketika merevisi atau ketika mau riset sendiri di rumah dengan pergantian komponen, pergantian box, apapun itu. Monggo silahkan, barangkali dari teman-teman itu ada yang mengalami kesulitan yang mungkin sampai saat ini belum terpecahkan atau belum menemukan sebuah jawaban. Mungkin barangkali saya bisa menjawab, nanti saya jawab. Biar ada penariknya sekalian doorprize aja, biar nanti pada kepingin bertanya gitu. Oh gitu. Itu berarti saya yang tanya dulu. Mau tanya ataupun ada dari peserta yang bertanya, silakan. Nanti Cadodot yang menentukan ini bagus nih atau enggak dan berhak untuk mendapatkan satu buah mic persembahan dari Hooper. Loh, ini bertanya. Loh, ini belum ada pertanyaan, mic-nya udah keluar. Ini nanti kalau udah ada yang tanya, mixernya yang keluar. Bisa jadi. Monggo silakan, mungkin ada yang bertanya, ini doorprize sudah ada. Silakan untuk izin dan menyebutkan wilayah beserta nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Klunya apa ini? Sebutkan nama atau? Perlu sebut nama biar kenal saya. Nama saya Rudi dari Ciamis, anggota BSKC. Terima kasih Cadodot yang telah sempat hadir datang di acara seminar ini. Mungkin ada pertanyaan dari saya yang pertanyaan ini mungkin ada di rekan-rekan semua juga. Kita sudah kenal Cadodot adalah operator dari Cumi-Cumi ya, yang menurut saya ada beberapa yang sangat menarik, terutama dalam setting vokal ya, setting vokal audio Cumi-Cumi terutama. Mungkin bisa berbagi kepada rekan-rekan semua atau saya sendiri di sini khususnya, bagaimana cara setting vokal yang seperti Cumi-Cumi yang memiliki warna vokal yang menurut saya lebih hangat, lebih warm, lebih natural, headroomnya lebih lebar. Itu aja mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan ini, iya, kok pertanyaan paling banyak. Padahal ini konyol sebenarnya pertanyaan ini. Saya ini keliru, jangan ditiru.
malah ditiru. Kalau sebenarnya untuk setup vokal itu saya nggak pernah macam-macam sebenarnya. Untuk mulai dari reverb, mulai dari sumbernya sendiri, saya cuma main cut aja, main high pass filter, cuman saya cut, udah cuman gitu aja. Nah, cuman untuk efek sebenarnya kalau berkali-kali saya bilang kalau sebenarnya reverb terutama untuk dangdut itu sebenarnya nih termasuk di sini kan ada senior ini. Sebenarnya kalau untuk vokal dangdut Jawa Timur itu sebenarnya salah ya. Reverb untuk vokal dangdut Jawa Timur terutama itu salah sebenarnya ya. Ayo jawab bener. Ya. Oh, bukan. Ini bicara bener dulu. Sebenarnya salah ya. Salah sebenarnya. Karena kalau hakikatnya vokal itu yang dia butuhkan ambience atau ruangan. Akan tetapi yang susah di sini itu kesalahan itu malah jadi diterima di telinga masyarakat, itu yang susah. Sebenarnya ini salah. Sebenarnya kalau yang namanya reverb itu hanyalah untuk headroom, untuk melebarkan saja, tanpa harus menutup sumber suara vokal aslinya sebenarnya. Kalau vokal yang asli ya seperti ini sebenarnya clean, benar-benar clear. Kita ngomong A juga jelas A, nggak ada imbuhan, nggak ada sustain, nggak ada tambahan di belakang. Akan tetapi ya itu masalahnya, salah tapi malah diterima, itu yang susah. Kalau mungkin teman-teman mungkin nanti di ada sesi praktek juga ya. Oh, mungkin sekilas untuk setup, mungkin nanti untuk jauh lebih detailnya bisa di sesi praktek ya, nggak apa-apa ya. Nah, mungkin untuk gambaran, kalau untuk di seri Behringer X32 atau M32 itu yang saya pakai itu jenis reverbnya jenis plate reverb, reverb kaleng. Akan tetapi untuk setup time DJ-nya itu sangat pendek sekali. Jadi ketika dia bunyi habis. Kenapa seperti itu? Karena untuk vokal yang sekarang ini yang namanya reverb itu dikejar-kejar sama orang. Kalau untuk menginginkan reverb yang tebal, sedangkan dengan nilai time atau DJ yang jauh lebih panjang, itu nanti akhirnya satu, vokal di dalam live itu pasti yang namanya kebocoran itu pasti. Belum lagi kena kalau vokal itu powernya tipis. Secara otomatis kita harus menaikkan headroom atau menaikkan gain untuk bisa benar-benar mencapai titik headroom. Itu semakin gede, maka tingkat bocor ini semakin gede juga. Nah, semakin gede bocor di sini secara otomatis reverb yang kita terima atau yang kita keluarkan lewat output itu juga akan jauh lebih besar, yang bisa menimbulkan menutup instrumen-instrumen yang harusnya ini berbunyi clean, berbunyi jelas, itu menjadi tidak jelas. Nah, mungkin dari pertanyaan teman-teman, mungkin kalau saya tidak salah menyaring, mungkin pengennya seperti itu, reverbnya bisa keluar, tapi yang namanya instrumen ini tidak tertutup dengan reverb gitu ya. Atau mungkin menginginkan reverb yang high-nya kencang atau lebih jelas, kelihatan lebar seperti itu. Kalau untuk lebar sendiri sebenarnya dalam untuk setup di mixer sendiri kan sudah ada. Kalau mungkin di analog mixing, kalau di analog mixing console atau mixer analog, ya tinggal aja untuk output reverb itu kita bikin LR. Untuk output dari reverb
itu kan ada output LR, input juga input LR ya. Nah sedangkan untuk input yang masuk ke aux sifatnya auxiliary send itu sifatnya kan mono, dia nggak ada panning di situ, nggak ada pen atau nggak ada panorama, pancode, itu nggak ada. Sedangkan kalau untuk divider ini ada. Nah untuk outputnya kalau di mixer console analog bisa kita setup LM dengan panning yang satu. Oh langsung praktek aja. Oh gitu. Ini kelihatan di sana ya. Oh begitu ya. Oh ini. Untuk teman-teman di sini kalau boleh saya tanya, yang rata-rata digunakan untuk perangkat atau untuk audio teman-teman itu sudah banyak yang menggunakan digital mixing atau analog? Analog separuh, ini separuh, ini analog. Nah, ini nih yang sulit satu. Ini reverbnya analog ini nggak ada. Basicnya aja ya. Oh iya. Oh iya. Sebenarnya kalau untuk reverb biasanya yang sering teman-teman itu terkadang kan kalau mungkin untuk di Jawa Timur yang dilihat untuk versi analog itu mungkin kan yang sering dilihat kayak seperti Ramayana, seperti Dean yang dipakai seperti itu kan. Cuman mungkin teman-teman pengen menerapkan seperti itu, tapi reverbnya yang dipakai bukan seperti itu gitu. Ya. Wah, nakal. Ini namanya nakal. Ini mau ngajak saya menceng ya berarti. Nah, sebenarnya bisa juga, meskipun tidak sama, tapi bisa sedikit menyerupai. Bisa sedikit untuk menyerupai. Kalau untuk jenisnya sendiri, di awal saya tadi udah ngomong, saya yang sering pakai itu plate reverb, jenis plate. Nah, dengan tem yang pendek sekali. Terkadang teman-teman banyak, kalau di sana ya nggak tahu di sini. Kalau di sana itu banyak yang mengasumsikan ibarat kata nih, saya nggak tahu setupnya seperti apa, yang nggak tahu. Saya cuma ngarang, oh bunyi cas. Ya. Rata-rata yang kita tuju itu temnya itu rata-rata panjang. Rata-rata itu time panjang dengan tujuan kalau kita dengarkan, yang kita dengar itu bunyi aungan reverb atau bunyi ambience reverb yang keluar itu seakan bunyinya panjang, padahal sebenarnya itu tidak. Bunyinya hanya pendek sekali sebenarnya. Nah ini dicoba, mudah-mudahan nggak benar. Ini kalau benar kacau nanti ini. Iya, soal masalahnya ini hal yang salah tapi bisa diterima, itu yang susah. Cek ini C kalau bunyinya cuma seperti ini aja sebenarnya.
Kalau sebenarnya untuk bunyi ini tipis sekali. Ini terlihat untuk ini yang saya maksudkan tadi. Kalau untuk bunyi di mixer analog, di analog mixer, ini untuk outputnya harus keluar sendiri-sendiri. Yang ini untuk yang left, ini untuk yang right. Dengan pedpot full kiri, full kanan. Itu yang dimaksudkan di pertanyaan tadi untuk headroom yang lebar. Itu di sini. Nah, mungkin teman-teman banyak yang pakai untuk output ini terkadang hanya dibikin satu. Kalau dibikin satu nggak bisa untuk headroom itu lebar, karena memang keluarannya dia cuma satu, bukan dua. Kalau keluarannya udah dua, berarti kita tinggal setup. Misal contoh seperti ini, kalau menurut kita, menurut teman-teman reverb ini, kapasitas seperti ini kurang gede, tinggal gedein aja, tinggal tambah aja. Nanti bunyi yang merusak itu, terutama biasanya di mid frekuensi, tinggal kita potong aja. Jadi antara bunyi yang diterima dari sumber asli dan yang dikeluarkan dari reverb itu tidak berbeda terlalu jauh. Tetap ada ambil ruang. Kalau terlalu kita potong sangat jauh, yang keluar cuma high frekuensinya aja. Nah, ini yang kadang bahasanya orang itu lebih reverbnya kurang. Ya, ini kalau kita potong terlalu pendek, untuk high pass kita potong terlalu jauh, O-nya atau minnya kita potong terlalu banyak, kita cut terlalu banyak. Headroom ini nggak akan timbul, nggak akan muncul secara terlihat lebar, karena lebarnya headroom ini sebenarnya bukan dari high frekuensi, tapi yang lebih memunculkan headroom itu mid frekuensinya yang terlihat. Kalau misalnya ini saya berikan coba C. Ini posisi equalizer itu off. Ini belum masuk ke equalisasi untuk di outputnya. Nah, yang perlu kita kalau bunyi serang, kalau bunyi seperti ini kan kotor juga, terlalu mahal, gemanya terlalu gede. Sekarang yang kita butuhkan itu bunyi untuk tem yang tidak terlalu panjang, akan tetapi bunyi gaung ini pendek, biar nampak seperti nilai karakter high itu jauh lebih panjang. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita potong aja. Kalau udah potong seperti ini, bawahnya berkurang. Ini lama gak apa-apa, tanpa ini dipotong, high sudah bisa keluar. C udah keluar bunyi. Cuma mid masih terlihat kencang, ya, tinggal dipotong ini. Sebenarnya cuma seperti ini aja setupnya. Kalau kurang tinggal tambah efek. Tapi sebelum reverb itu tinggi, usahakan sumber ini sudah balik dulu. Sumber mikrofon sebelum dimasukin reverb
ini harus sudah balik dengan instrumen, dengan alat-alat yang lain harus sudah balik. Nanti baru reverb itu mengikuti, karena sifatnya reverb itu dia sebagai backing atau backup. Setelah kita bicara dia mengikuti di belakang, itu sifatnya efek. Dia bukan sumber utama. Sumber utama tetap dari channel microphone. Kalau misalnya seperti ini masih kurang nggak? Kalau saya masih kurang sama, ini kurang ada, tinggal kita bahas. Tapi untuk setup, misal kayaknya ditambah seperti ini udah kecil, udah bunyi. Dan ini kalau misalnya ada kebocoran, ini dia nggak terlalu merusak instrumen. Tapi kalau dengan kayak pajak, ini yang nanti akan susah. Contoh, ini dengan time waktu ini time-nya hanya 1,30 second dengan ukuran size atau kelebaran bandwidth ini hanya 30. Coba dengan setup yang seperti ini, time-nya kita tambah ini terlihat wajar, tapi namanya kayak ini. Ini yang saya maksudkan tadi. Jadi kalau teman-teman menginginkan setup vokal yang seperti ini bunyi huruf S sudah keluar, tapi terlalu panjang. Ini yang akhirnya nanti untuk ke instrumen yang lain. Jadi cukup pendek aja. Sebenarnya saya cuma seperti itu, tapi terkadang antara insting kita untuk menirukan itu yang salah. Kita mendengarnya reverb itu terdengar panjang, padahal setup di reverbnya sendiri itu gak panjang. Setup reverbnya pendek. Oh sini aja. Mungkin sebelum berbeda, mungkin di sini saya menjelaskan masih ada yang kurang, masih ada yang perlu dipertanyakan yang lebih detail, lebih jelas. Silakan untuk dilakukan. Untuk masalah reverb ini tadi, mau silakan. Barangkali ada yang kurang jelas, ada yang kurang lebih detail, bisa ditanyakan. Atau mungkin kurang detailnya di setup reverbnya itu di setup apa aja yang untuk dijadikan ukuran itu yang mana aja, monggo bisa dipertanyakan. Gimana kalau misalkan ketemu suara simbal? Gimana kalau misalkan ketemu suara instrumen yang mengeluarkan high lebih banyak? Contoh simbal, drum. Untuk berbicara di sini. Iya, kan ini kan high-nya banyak nih. Ketika, tapi ini kan hanya vokal nih. Sekarang kalau misalkan kita ngomongin event ya, event kan biasanya ada drumnya. Nah, ketika bertemu dengan suara simbal, mensiasatinya gimana supaya nggak berlebih atau noise-nya terlalu kebanyakan di luar? Siapa yang harus dikurangi atau siapa yang harus diatur? Kalau sebenarnya saya tadi itu tidak ada sih. Kalau bocor tetap yang bocor. Makanya sebelum kita menambah seperti ini, suara drive atau suara dari berasal ini harus sudah banyak dulu. Kalau itu sudah berlebih, tetap akan keluar. Makanya kembali lagi, sebenarnya setup seperti ini kan, ini setup salah. Kalau menurut aturan yang benar, akan tetapi ini sudah terlanjur bisa dinikmati banyak kalangan. Jadi terkadang sound sampai ada bahasa vokal, kalau nggak ces bukan vokal. Ada juga bahasa seperti ini. Di sini sama juga. Oh sama. Hancur. Hancur.
Sama, ini yang susah, apalagi kalau udah ngomong dangdut. Kalau nggak ces bukan vokal dangdut, ini yang susah. Iya, band nggak mau. Karena memang hakikatnya vokal ini, vokal yang dia butuhkan itu dry, memang benar-benar clear. Sedangkan reverb itu hanya sebuah ambience. Itu pun juga nggak akan terdengar kalau kita mendengarkannya tidak menggunakan ear atau headphones. Kotor yang kesini. Oh ini LR-nya. Nah terlalu banyak kan? C. Nah, kalau seperti ini bunyi reverb cukup, bunyi S dengar, tapi tidak mengganggu. Kalau ini digedekan, bisa, bukan tidak bisa, sesuai dengan keinginan dan selera teman-teman. Cuman yang perlu kita jaga, gimana ini tetap terlihat suara dry atau suara asli dari mikrofon atau dari si penyanyi yang nantinya akan kita bunyikan, itu tidak boleh di bawah level reverb. Reverb harus tetap di bawahnya. Kalau ini terlalu kekerasan, terlalu tinggi level reverb, bunyi suara yang nanti keluar antara bunyi bocoran dari sini atau noise dari mikrofon yang mengandung reverb yang banyak ini akan merusak sumber yang lain. Biasanya yang paling susah, makanya tadi ada pertanyaan, kalau simbal bocor ke sini gimana? Sedangkan dia tahu bunyi simbal itu biasanya rata-rata ada pemotongan di antara area 3 kilo sampai 5 kilo biasanya. Sedangkan 3 sampai 5 kilo dibutuhkan di sini. Ini kalau dikat terlalu banyak, suara tenggorokan hilang. Sedangkan kalau nggak dikat, bunyi bocoran yang lain masuk di sini akan terdengar tidak nyaman di telinga atau terdengar sakit. Nah itu yang susah itu di situ. Makanya untuk kalau bicara setup benar sih sebenarnya kita lebih baik kerja yang nyaman, kerja benar dengan setup yang benar. Akan tetapi kalau sudah terkena ini kurang benar, tapi di masyarakat itu tidak bisa, ini sudah harus diterapkan karena ini yang diterima. Ya mau tidak mau kita harus tahu benarnya, tapi juga harus bisa terapkan seperti itu. Nah mungkin dari teman-teman yang mempertanyakan untuk masalah reverb seperti ini yang saya biasa gunakan kalau untuk mixing console X32 atau M32 dan sejenisnya, apakah itu X32, XR, MR sama juga seperti ini. Nah, kembali lagi, nanti terkadang teman-teman untuk setup sendiri itu terkadang kurang diperhatikan. Artinya untuk setup bukan hanya setup di mix. Perlu diingat bahwa mixing itu ibarat kita orang numpang. Kalau yang kita tumpangi itu tempatnya nyaman, kita mau gerak leluasa, kita mau gerak juga nyaman. Dalam artian kalau sistem kita tertata rapi, tertata benar, terkalibrasi dengan baik, itu sudah bisa dipastikan kita mix itu pasti nyaman. Karena kita tidak perlu melakukan hal yang ekstrim di dalam proses kita mix. Nah biasanya yang sering terjadi nih, teman-teman biasanya untuk bawa speaker output itu biasanya kan rata-rata pengen yang simple ya, simple lah, bawanya dikit karena berkenaan dengan jobnya juga nggak gede, bawa sedikit tapi pengen bunyinya itu sempurna. Bisa juga sebenarnya, cuman yang perlu ditekankan
untuk yang namanya speaker sendiri itu mempunyai kapasitas, mempunyai ruang gerak atau ruang kerja, itu tidak semuanya. Kalau kita salah menaruh tempat, dia akan jadi salah. Speaker benar, taruh di tempat nggak benar. Karena tempatnya nggak benar, speakernya jadi nggak benar. Meskipun speaker ini mahal, begitu sebaliknya. Speaker murah, kalau kita tahu kualitas kapasitas dia bekerja, kita tempatkan di ruang kerja yang sesuai dengan keinginan dia, ini akan jadi bagus. Bagus bukan berarti mahal, bukan berarti yang kita nggak bisa beli, bukan. Dalam artian kembali ke awal tadi, bahwa sebuah nilai maksimal itu tidak harus keras, tidak harus bunyi kenceng, apalagi sampai sesak dodo. Itu bukan. Tapi yang namanya maksimal itu apa yang kita bawa, dia bisa bekerja, bisa mereproduksi suara yang kita kehendaki dengan sempurna. Itu yang dinamakan maksimal. Kekerasan bunyi high, kekerasan bunyi mid, dengan komponen yang kita bawa, dengan apa yang kita mix, itu dia bisa terima semua. Dalam garis bawah, kalau di dalam dunia audio yang kita kenal sebuah garis kotak, ketika ke atas kita mengenal yang namanya headroom, ketika lebar ke samping kanan kiri kita mengenal yang namanya respon frekuensi. Nah, disitulah batasan tempat kita bekerja. Kalau kita melebihi batasan tersebut, hasilnya nggak mungkin bisa sempurna, karena sudah bisa dipastikan hasil keluaran dari hasil tersebut sudah pasti distorsi. Karena kita sudah keluar dari batasan, entah itu batasan respon atau batasan headroom. Nah, mungkin kembali ke mikrofon ini tadi, adakah teman-teman yang mungkin sudah pernah menerapkan setup seperti ini? Cak, tapi saya udah nerapin seperti itu, bunyi di sound saya masih nggak bisa bunyi ces. Ada nggak? Enggak, maksudnya perwakilan dari Mas siapa tadi yang tanya? Saya Rudi. Oh iya. Mungkin dari sampean sendiri atau perwakilan dari teman-teman yang menginginkan ini untuk diulas, mungkin dengan setup seperti ini, kalau ini di sini sudah bunyi, mungkin apakah dari teman-teman itu dengan setup yang mungkin saya contohkan barusan tadi, ketika di speaker teman-teman ada yang belum membunyikan suara high yang seperti ini, apa gimana? Ke saya ya, Cak ya? Ya. Mewakili teman-teman tadi, setup udah bisa dilakukan seperti itu, Ya. tetapi kenyataannya belum berhasil seperti yang diharapkan. Apakah mungkin dari perangkat mic-nya yang begitu kurang bagus atau seperti apa? Atau mungkin sistem yang lainnya? Itu yang dipertanyakan dari rekan. Nah, yang pertama, di awal tadi saya sudah ngomong bahwa ibarat kita orang mixing, bumbu, kita bawa bumbu, diulek sampai jadi sebuah makanan yang siap dihidangkan, yang namanya musikal instrumen yang bisa dinikmati. Itu kita hanya numpang. Kalau yang kita tumpangi ini tempatnya nggak nyaman, kita nggak bisa nyaman juga. Makanya di awal saya ngomong, tidak akan pernah bisa yang namanya hasil mixing itu benar-benar sempurna ketika sistem dari sound atau audio teman-teman itu tidak bekerja benar-benar sempurna. Contoh misalkan, hai, yang dipertaruhkan di sini bunyi hai harus keluar seperti ini, mulai dari respon atas sampai bawah, yang berada di respon compressor driver atau dikenal sebagai tweeter itu harus bekerja optimal.
dan bisa mereproduksi suara dengan maksimal. Itu biasanya yang sering terjadi itu, saya kesana kemari, yang sering terjadi kesalahan itu kesalahan di sistem teman-teman. Sistem terakhir, terutama di Twitter. Sistem terakhir maksudnya itu yang masih banyak. Oh, di bayangannya. Ya maksudnya di speaker itu sendiri masih Oh. banyak. Soalnya rata-rata yang saya sering nemui dan saya sendiri sering menerima pertanyaan seperti itu, teman-teman ini bisa dikatakan bukan gagal, tapi belum menemukan dan benar-benar belum bisa menemukan hasil yang bagus, hasil yang sesuai antara komponen yang terpasang dengan setup yang kita inginkan. Nah, di sini ini ayo bareng-bareng, yang namanya sistem itu sangatlah penting. Karena ketika sistem ini nggak benar, nggak bisa kita kerja. Mixing itu cuman kita orang numpang. Sampai pengen tidur, kalau tempat tidurnya sama ini itu nggak nyaman, banyak nyamuk. Kira-kira sama ini nyaman tidur apa enggak? Nggak nyaman kan? Sama seperti ini. Makanya satu, yang namanya sistem itu wajib kita tata dengan baik. Yang kedua, sebenarnya kalibrasi itu penting. Artinya kalibrasi itu apa? Kalibrasi itu menyamakan sumber yang keluar dari mixer, keluar lewat master mixer sampai diterima ke loudspeaker, itu bunyinya harus sama. Biasanya alat kalibrasi yang sering digunakan itu headphones yang standar. Ya kalau berbicara sebenarnya kadang ada, itu harganya mahal ya. Tapi kalau bagi saya pribadi, semahal apapun ini yang namanya headphone ini tidak harus mahal banget. Selama dia punya nilai standarisasi, ini udah cukup untuk bisa kita jadikan nilai kalibrasi. Katakan ada yang bilang kalau beli headphone mahal ya. Tapi kalau saya balik, nanti salah. Orang beli headphone yang dibilang alat itu sangat penting, orang banyak menyepelekan. Akan tetapi beli komponen yang nilainya berjuta-juta yang mahal, mereka bisa beli. Terus dari hal tersebut apa yang mau kita ambil? Sedangkan untuk membiasakan telinga kita dengan suara yang benar, itu nggak kita beli. Tapi yang kita kejar, yang harusnya kita bisa mengoperasikan apa yang kita beli itu dengan bagus, itu malah nggak kita beli. Tuh udah dikasih contoh. Ini hal sepele tapi bisa jadi malapetaka, terutama untuk kita para pekerja audio. Ya seperti yang kasus yang sering terjadi. Ini setup sebenarnya udah benar. Ketika didengar di handphone, wah udah enak ini, udah benar. Ketika handphone kita lepas, dengerin di sound, dengerin di FOH atau di speaker kita, loh kok gini bunyinya? Siapa yang alami seperti ini? Tempat saya masih banyak. Oh sama berarti, sama. Saya juga ngalami. Itu sebenarnya sangatlah penting, sangat penting. Jadi yang namanya bahasa membiasakan keterbiasaan telinga kita itu mendengar yang benar, itu terkadang sering dilupakan oleh teman-teman. Sedangkan kalau kita dengar di ear atau di headphones, kita sering dengar, wah enak ini dengerin, ini enak dengerin. Tapi ketika kita praktek, kok nggak bisa ya? Bukan tidak bisa, tapi setup sistemnya teman-teman yang kurang benar. Bukan salah, tapi kurang benar. Kalau salah pasti hancur, pasti nggak bunyi. Oh itu masih bunyi, tapi kurang tepat. Nah, kurang ketepatan itulah yang terkadang membuat kita itu terkadang tanpa kita sadari, kita nggak berpikir sampai di situ. Ada yang sampai mencari speaker harga mahal, mikrofon harga mahal,
sampai efek harga mahal dibeli. Akan tetapi kembali lagi yang disampaikan panitia di awal, barang itu mati. Ini semua soal ini di sini kan barang mati. Jangankan untuk hidup, dia untuk berdiri di situ aja kalau nggak kita tata nggak bisa, apalagi untuk bunyi. Berarti kalau ada kesalahan bunyi di situ, bukan salah yang ditata, tapi salah yang nata bunyi. Nah makanya untuk pertemuan kali ini, ayo apa yang mau kita gali, apa yang butuh untuk kita pertanyakan, tidak usah malu. Saya juga bukan orang pinter, saya juga sama seperti teman-teman. Belajar bareng, ayo kita gali bareng-bareng. Tujuannya apa? Jangan sampai kita diumbang ambing